Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika yang Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngelanjutin lagi sesuai dengan video-video aku sebelumnya, yaitu tentang SKB keperawatan. Nah, di video kali ini aku khusus ngebahas tentang FR atau bocoran soal yang didapat sama peserta SKB CPNS tahun lalu gitu. Jadi kayak ya kurang lebih kayak gitulah bentuknya gitu. Jadi dipelajarin aja. Nah, menurut aku teman-teman yang udah fix untuk ikutan SKB teman-teman yang udah fix ikutan SKB itu kayaknya wajib banget nonton video ini sampai habis supaya kalian tahu FR gambaran soal yang didapat sama peserta tahun lalu itu kayak gini gitu. Jadi biar kalian gak ketinggalan info dan bisa dipelajari dari jauh-jauh hari. Karena misalnya kayak ketepatan kalian dapat soal yang sama tapi kalian nggak sempet cari tahu tentang jawaban FR-nya, itu kayaknya sayang banget gitu ya. Jadi menurut aku ini kalian wajib dalami FR tentang ini gitu. Tapi iya ya teman-teman, perlu informasi juga di video kali ini tuh aku nggak ngebahas jawaban dari FR-nya ya. Jadi aku hanya nge-share FR bentuk soal yang didapat sama peserta SKB tahun lalu. Jadi kalian nanti bisa cari sendiri jawaban dari FR yang udah aku share. Tapi iya, sebelum lanjut ke FR-nya, bagi yang belum subscribe dulu. Kenapa? Karena kalau kalian subscribe aku tuh jadi kayak tambah semangat gitu loh untuk buat konten-konten yang baru kayak gini. Dan iya, aku juga mau merekomendasikan bimbel SKB perawat gelombang ketiga. Nah, karena gelombang ke-1 dan gelombang kedua kemarin udah selesai, jadi ini dibuka gelombang ketiga. Fasilitasnya itu apa aja sih? Nah, fasilitasnya itu adalah materi, kemudian pembahasan soal harian. Sebentar ya. Aku minta maaf banget karena aku merekam nih pagi. Jadi kalau di sini tuh pagi tuh kan orang sibuk untuk beraktivitas gitu. Jadi kayak rumah aku di pinggir jalan dan agak ribut gitu. Jadi kalian harap maklum aja. Kemudian untuk jadwal bimbelnya itu Senin sampai dengan Kamis. Jadi itu perharinya ada 2 jam ya teman-teman. Senin sampai Kamis. Tergantung kelasnya. Misalnya kayak kelasnya sore itu dari jam 15.30 sampai 17.30, atau misalnya kelas pagi itu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, tryout itu setiap hari Jumat, teman-teman. Kemudian apalagi ada tips and trick yang nantinya akan dikasih sama Pak Hendy. Udah pasti itu bakal berbeda dari yang lain gitu. Dan periode ini sudah dimulai. Periode ini tuh sudah dimulai dari tanggal 26 April sampai 26 Mei nantinya gitu. Jadi kalian kalau mau daftar sekarang itu masih bisa ya. Kenapa? Karena materi dari awal itu nggak akan hilang dan kalian masih bisa mengaksesnya gitu. Jadi masih tetap sama. Dan untuk kayak diskusinya kalian juga nggak akan ketinggalan asal kalian nggak males untuk baca diskusinya gitu. Jadi kadang karena peserta baru dah cuman yang baru aja dibaca itu, jadi harus rajin baca dari awal gitu. Jadi biar nggak ketinggalan sama materi yang dibuat dari tanggal 26 April, materi maupun diskusi gitu. Nah, bimbel ini tuh harus pakai Telegram ya, karena Pak Hendy memutuskan untuk memakai aplikasi Telegram karena di situ bisa lengkap banget, bisa nge-share kayak PDF-nya, materinya itu semua kayak lengkap di situ. Jadi harus pakai Telegram, nggak bisa pakai WA. Ada yang nanya, "Kak, boleh nggak sih pakai WA?" Itu nggak ada ya, karena grupnya itu hanya di Telegram. Nah, siapa sih tentornya? Nah, tentornya itu adalah Pak Hendy Kanduro. Beliau adalah S1 Keperawatan UGM, S2 Keperawatan UI, kemudian beliau mantan reviewer, penulis soal UKOM nasional, dan pengawas soal UKOM gitu. Jadi kayak udah berkompeten di bidang keperawatan. Namun beliau hanya mengupdate gitu ya, karena soal untuk SKB CPNS ini jauh lebih mudah dibandingkan UKOM gitu. Jadi kayak badan soalnya itu sudah diperbaharui, jadi dibuat lebih mudah untuk dijawab gitu. Karena nggak akan mungkin juga kayak UKOM kan gitu, soalnya agak lebih sulit gitu. Nah, misalnya Kak, aku mau daftar, gimana sih caranya gitu. Nah, kalian tinggal klik aja di description box, aku udah ngelatekin linknya. Nah, kalian tinggal sekali klik langsung diarahkan ke adminnya, jadi bisa langsung daftar dan ya tanya-tanya seputar apa yang kalian nggak tahu gitu. Jadi bisa langsung ikutan bimbelnya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ke FR-nya yang aku dapat. Nah, ini tuh FR dari beberapa teman yang ujian di SKB tahun lalu. Oke, sedikit berbagi, kemarin saya udah ujian untuk profesi nurse, semoga membantu. Nah, yang pertama itu ada SDGS. Nah, ini aku udah sempat bahas, kalian cek aja di
video channel YouTube aku. Kemudian PHBS, jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi dia nggak rincikan soalnya bentuknya kayak gimana gitu, tapi teorinya tentang PHBS. Jadi kalian dalami aja tentang PHBS gitu ya. Kemudian pendelegasian wewenang. Nah itu kalian cari tahu aja, karena aku ya nggak sempat untuk cari jawaban dari FR ini gitu, karena kayak ini juga aku mepet banget buat videonya karena aku lagi tidur, jadi aku pelan-pelan. Nah selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan. Nah ini kalian wajib banget pelajari ya, karena banyak beberapa FR itu aku temui ada yang dapat ini gaya kepemimpinan. Kemudian penentuan diagnosa, penentuan intervensi berikutnya. Jadi mungkin ini kayak contoh soal gitu ya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu, ke implementasinya juga itu aku dapat ya. Jadi aku kayak tahun lalu ujian tuh aku dapat. Kemudian pemberian terapi suatu penyakit. Nah itu juga ya kayak soal-soal kasus keperawatan lah ya. Kemudian imunisasi, cara penyuntikan, lokasinya, dosisnya, ini kalian pelajari ya. Kepanjangan JKN BPJS. Nah ini aku udah sempet bahas di video sebelum ini, dan aku kumpulin FR khusus JKN atau BPJS karena kemarin sempat ada yang minta gitu, dan aku udah cari jawabannya. Kalian cek di video aku ya yang di bawah. Kemudian undang-undang tentang BPJS nomor 24 tahun 2011. Nah ini juga aku udah bahas. Kemudian hari AIDS, mungkin hari AIDS maksudnya ya, dia salah ketik hati AIDS. Selanjutnya itu ada langkah cuci tangan. Bagaimana tindakan kita sebagai perawat dalam merawat pasien narkoba. Ini aku udah sempat juga buat soalnya di video apa ya, campuran kemarin ya kalau nggak salah. Apa sih tindakan kita kalau kita sebagai perawat, apakah kita laporkan polisi atau kita laporkan ke Pak RT gitu. Pokoknya kalian cek video aku, sebagian udah pernah aku bahas. Apgar Score juga aku udah pernah bahas. Kemudian GCS juga aku udah pernah bahas. Visi misi Kemenkes itu juga udah ada, kalian cek aja videonya karena aku udah ngebahas visi misi Kemenkes yang terbaru. Jadi untuk bukan Jokowi JK ya, tapi aku udah bahas tentang visi misi Kemenkes Jokowi Ma'ruf Amin gitu, karena kayak mungkin itu yang terbaru kalian nanti kalau soalnya keluar tentang visi misi Kemenkes. Salah, maksudnya nawacita, ya ampun maksudnya nawacita presiden tentang kesehatan itu aku udah ambil yang Jokowi Ma'ruf Amin. Permenkes yang mengatur tentang izin praktek. Kemudian undang-undang kesehatan. Nah ini aku juga kemarin tuh dapat ya teman-teman, kayak undang-undang nomor 36 tahun 2009 ini. Kemudian JKN yang menerima PBI siapa saja dan dibayarkan oleh siapa. Pokoknya pelajari tentang JKN dan BPJS termasuk iuran tiap kelas. Ini juga aku udah ngebahas di khusus satu video tentang BPJS. Kalian rajin-rajin aja buka video aku yang lain. Kemudian program cerdik Kemenkes untuk mencegah PTM. Nah ini aku agak kurang ngebahas ya tentang cerdik. Ntar next sih insya Allah aku akan ngebahas tentang cerdik, karena beberapa FR tuh ada yang banyak yang dapat cerdik gitu. Nah PTM ini aja penyakit tidak menular. Nah contoh PTM yang dimaksud itu diabetes mellitus. Ya kayak PTM itu kayak diabetes mellitus, kemudian hipertensi juga termasuk ya. Jadi penyakit yang tidak menular. Pelayanan yang ditanggung BPJS di FKTP atau fasilitas tingkat 1 atau puskesmas ini juga udah dibahas di BPJS. Jadi BPJS itu lumayan agak banyak ya yang dapat FR untuk tahun lalu. Jadi kalian wajib di luar kepala dan udah hafal gitu seputar BPJS. Kemudian SP halusinasi, strategi pelaksanaan halusinasi, kemudian perilaku kekerasan itu jiwa ya, kalian pelajari aja. Kemudian proses peningkatan fisiologi nyeri, kemudian tindakan gadar, ABCD, nah itu dipelajari aja. Kemudian cara membantu mobilisasi pasien fraktur tibia fibula. Nah itu dia teman-teman. Jadi itu batas 1 FR yang dapat untuk profesi nurse, karena ya biar adil aja sebelumnya. Sebelumnya tuh aku ngebahas tentang D3 gitu, jadi biar yang nurse-nya itu nggak cemburu jadi aku ngebahas FR yang nurse. Oke itu dia teman-teman.
Oke, kayaknya itu aja yang mau aku share untuk FR-nya. Semoga bermanfaat. Di next video aku akan share lagi untuk FR dari teman kita yang lain. Jadi yang dari D3 aku udah share, kemudian dari profesi nurse juga aku ini udah share untuk video yang ini. Oke, kalau kalian suka sama channel aku jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.